Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tahapan dari order to cash dan CRM serta mencoba untuk mensimulasikannya pada Odoo 16 di MacBook saya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tata cara untuk penginstalan aplikasi Odoo 16 di MacBook saya. Setelah itu, saya mendownload atau mengaktifasi beberapa modul yang diperlukan untuk melakukan simulasi order to cash dan CRM. Kemudian, pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan-tahapan untuk order to cash dan CRM. Tahapannya terdiri dari leads, opportunity, quotation, sales order, kemudian dilanjutkan dengan delivery atau pengiriman, lalu ada customer invoice, cash in, dan diakhiri dengan paid. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari leads. Leads itu merupakan kontak yang dimiliki oleh perusahaan, namun belum terkualifikasi dan belum pernah bekerja sama. Tapi leads ini mempunyai potensi untuk menjadi customer di perusahaan. Kemudian ada opportunity. Opportunity ini merupakan data pada leads yang menjadi customer perusahaan karena telah memenuhi kualifikasi. Orang atau perusahaan pada opportunities ini biasanya adalah orang atau perusahaan yang tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan kita. Kemudian quotation. Quotation merupakan dokumen penawaran yang diberikan kepada calon pembeli dengan mencantumkan produk atau jasa serta harga yang ditawarkan agar calon pembeli dapat melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk produk atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya, calon pembeli dapat membuat keputusan untuk menerima atau mengajukan penawaran kembali kepada penjual mengenai barang dan harga yang ditawarkan tersebut. Proses ini dilakukan sebelum dibuatnya sales order. Nah, sales order itu apa? Sales order merupakan dokumen konfirmasi yang dikirimkan kepada pembeli sebelum produk atau jasa yang diinginkan. Sales order ini dibuat oleh penjual setelah pembeli mengkonfirmasi quotation, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sales order ini tentu merupakan dokumen penting yang menjadi landasan bagi penjual untuk melakukan proses penjualan karena perusahaan tidak akan melakukan delivery order jika tidak terdapat sales order ini. Nah, kemudian setelah sales order dibuat, akan masuk ke pengiriman yang ditanggungjawabkan oleh bagian inventory atau gudang. Setelah barang dikirimkan dan customer sudah menerima barang tersebut, maka nanti ada konfirmasi dari bagian pengiriman kalau barang sudah diterima. Kemudian bagian finance dan accounting akan membuat customer invoice yang akan dikirimkan kepada pembeli atau customer untuk pembayaran. Nah, jika customer sudah membayar untuk invoice-nya, maka nanti akan muncul daftar paid dan berarti customer sudah membayarkan sesuai dengan invoice yang diterima dari perusahaan. Oke, lanjut. Di sini saya sudah membuat skenario untuk simulasi order to cash dan CRM. Nah, perusahaan yang saya buat adalah PT Minimalis. Nah, PT Minimalis ini merupakan perusahaan berbasis manufaktur furnitur yang menyediakan beragam jenis furnitur kantor, rumah tangga, dan lain-lain. Saat ini, PT Minimalis baru saja mengeluarkan produk terbaru mereka berupa meja dan kursi kantor keluaran terbaru. Oleh karena itu, divisi Business Development dari PT Minimalis berusaha untuk mencari calon customer yang berminat dengan produk keluaran terbaru PT Minimalis.
Oke, setelah dilakukan beberapa promosi dan penawaran terhadap pasar, bagian Business Development PT Minimalis mengidentifikasi 2 perusahaan yang berpeluang kuat untuk menjadi customer. PT Minimalis menyimpan sejumlah informasi dari calon customer tersebut melalui leads-nya. Di antaranya adalah perusahaan pertama, yaitu leads-nya Office Meeting Room Project dengan company name-nya PT Abadi di Jalan Sirsak di Kota Bandung. Kontak name-nya ada Mbak Aulia. Emailnya adalah abadi@office.com. Ini ada phone number-nya dan internal notes-nya adalah tertarik dengan meja untuk meeting kantor. Perusahaan kedua itu merupakan Housing Furniture Project dengan nama perusahaannya adalah PT Sentosa yang berada di Jalan Mangga di Kota Jakarta. Kontak name-nya adalah Bapak Samuel dengan email dan tertera phone-nya. Internal notes-nya adalah tertarik dengan furnitur rumahan yang ada hubungannya dengan ruang kerja. Oke, lanjut. Di sini setelah dilakukan sejumlah pendekatan dengan leads yang tersedia, dapat dihasilkan sales opportunity yang dibuat oleh divisi Business Development. Berikut ini opportunities yang dibuat. Leads-nya Office Meeting Room Project dengan expected revenue-nya 25 juta rupiah, probability-nya 80% dan expected closing-nya pada tanggal 1 Desember 2023. Priority-nya bintang 3, berarti high. Kemudian leads yang kedua adalah Housing Furniture Project dengan expected revenue-nya 15 juta rupiah, probability-nya 75%, expected closing-nya pada tanggal 1 November 2023, prioritasnya bintang 2. Setelah dilakukan meeting untuk mempresentasikan proposal bisnis dengan kedua perusahaan tersebut, hanya opportunity di PT Abadi yang akhirnya dimenangkan karena dari segi keuntungan akan lebih besar dan momennya juga bersama dengan launching meja dan kursi furnitur kantor terbaru. Sementara itu, opportunity PT Sentosa tidak berhasil dimenangkan karena tidak ada balance antara PT Sentosa dengan PT Minimalis dan beberapa alasan lainnya. Setelah itu, bagian sales akan membuat quotation surat penawaran harga kepada PT Abadi. Quotation tersebut berisikan data sebagai berikut. Dengan expiration-nya tanggal 1 Mei 2023, payment terms-nya adalah immediate payment, produknya adalah large meeting table dengan kuantitinya 20 buah, unit price-nya adalah 1,5 juta rupiah. Setelah quotation dikirim ke PT Abadi, kemudian PT Abadi akan merespon dan apabila disetujui maka bagian sales akan membuat sales order. Selanjutnya, setelah memeriksa kesediaan stok barang, bagian warehouse PT Minimalis akan mengirimkan atau delivered produk ke PT Abadi. Beberapa hari kemudian, karena barang sudah diterima oleh PT Abadi, maka bagian finance dan accounting PT Minimalis akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Abadi dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, finance dan accounting PT Minimalis akan menerima uang pembayaran atau cash in dari PT Abadi dan mengkonfirmasinya. Oke, next tutorial pada UDU 16. Oke, ini adalah aplikasi Odoo yang saya buka di localhost punya saya. Oke, mula-mula tampilannya akan seperti ini. Ini kita masuk di Zulfa Admin. Kemudian, sebelum melakukan proses simulasi untuk order to cash, kita pastikan dulu untuk mengaktifkan developer mode-nya. Ini ada di bagian setting, paling bawah. Nah, kita aktif the developer mode. Kemudian akan muncul bak kumbang seperti ini, berarti sudah menentukan bahwa kita sudah aktif developer mode-nya. Setelah itu, sebelum menjalankan simulasi, kita harus mengaktifkan modul-modul yang diperlukan. Kalau untuk order to cash dan CRM, berarti kita butuh modul sales, invoicing, CRM, dan inventory serta accounting. Setelah itu, kita harus membuat
beberapa user yang diperlukan dengan cara kita ke menu setting, kemudian klik user and companies, kita klik user. Di sini kita harus create terlebih dahulu user-user yang kita butuhkan. Kalau saya sudah membuatnya sebelumnya. Di sini ada untuk bagian warehouse-nya adalah IJA Warehouse. Saya buka. Nah, jika teman-teman belum membuatnya, maka caranya adalah seperti ini. Klik new, kemudian klik namanya siapa. Kalau tadi kan saya IJA Warehouse, berarti kan IJA Warehouse. Emailnya disesuaikan dengan company. Kemudian untuk administratornya, kalau untuk warehouse berarti kita klik administratornya di inventory, dan serta di salesnya, di purchase-nya, di invoicing-nya, di administration-nya itu kosong. Setelah udah seperti itu, nanti kita akan save manually, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat untuk warehouse-nya, ada IJA Warehouse dengan email ija@minimalist.com. Di sini administratornya saya klik di bagian inventory. Oke, selanjutnya ada Leo CRM, berarti emailnya leo@minimalist.com. Untuk kategorinya yang saya administratornya adalah di bagian sales. Setelah itu ada Nadia Akuntan. Saya klik administratornya di bagian accounting, invoicing, billing, administration. Yang lain-lainnya dikosongkan saja. Lanjut untuk bagian sales ada topik sales, topik@minimalist.com. Yang saya centang adalah di bagian sales, sesuai dengan rules-nya masing-masing. Ini saya. Nah, setelah sudah dibuat rules-nya, nanti kita akan buat password. Caranya, diklik menu button action, kemudian change password, kemudian masukkan password yang kita inginkan. Nanti klik button change password. Setelah itu baru kita akan menjalankan proses order to cash. Selanjutnya, jika kita sudah membuat user yang kita perlukan, kita akan membuka 4 browser dalam waktu bersamaan. Ini saya menggunakan browser yang berbeda-beda. Nah, di sini saya sudah membuka untuk akun Leo CRM menggunakan Opera. Kemudian saya membuka topik sales menggunakan Google Chrome. Kemudian saya membuka akun IJA Warehouse menggunakan browser Mozilla, dan untuk Nadia Akuntan saya menggunakan Incognito. Untuk memulai tahapan selanjutnya, kita ada di akun Leo CRM yang akan membuat leads-nya. Nah, cara untuk membuat leads-nya sesuai dengan skenario yang sudah saya bacakan sebelumnya. Kita klik button ini, kemudian klik button CRM. Kita klik bagian leads. Kemudian untuk membuat leads baru, kita klik new. Nah, di sini kita isi untuk leads yang pertama adalah office meeting room project. Ya, company name-nya adalah PT Abadi di Jalan Sirsak di Kota Bandung. Untuk sales personnya Leo CRM, sales timnya adalah sales, kontak name-nya yaitu Aulia dengan email abadi@office.com. Untuk phone-nya kita input. Kemudian ada internal cost-nya, internal notes-nya maaf, tertarik dengan meja untuk meeting room. Nah, setelah sudah seperti ini, kita save manually. Kemudian untuk di sini terlihat kita sudah membuat, Leo CRM sudah membuat lead opportunity create.
Kemudian untuk membuat leads kedua, kita klik button new lagi, kemudian kita isikan informasi dari leads kedua, yaitu housing furniture project. Company name-nya adalah PT Sentosa di Jalan Mangga, Kota Jakarta. Untuk kontak name adalah Samuel dengan email sentosa@office.com. Kemudian input phone number-nya. Untuk internal notes-nya juga ada, dia tertarik dengan furnitur rumahan untuk ruang kerja. Oke, jika sudah, di sini kita save, menulis. Nah, di sini di log note-nya adalah Leo CRM telah membuat leads atau opportunity. Nah, kita bisa lihat lagi, pastikan lagi di button leads. Di sini sudah dibuat untuk housing furniture project dan office meeting room project. Setelah itu, setelah di follow up beberapa kali oleh Leoni CRM, sudah ada konfirmasi bahwa perusahaan tersebut sudah oke menjadi opportunity dengan perusahaan kita. Nah, di sini caranya adalah diklik kembali untuk yang office meeting room project. Di sini kita klik convert to opportunity. Nah, akan muncul seperti ini, nanti akan kita klik lagi create opportunity. Nah, di sini di log note-nya sudah opportunity, yang awalnya belum menjadi opportunity, berarti PT Abadi Aulia sudah menjadi customer di perusahaan PT Minimalis. Begitu juga dengan housing furniture project PT Sentosa, dia juga sudah melakukan opportunity, kita berarti convert to opportunity kembali, kemudian kita create opportunity. Di sini di log note juga sama seperti sebelumnya, dari lead menjadi opportunity, dengan customer-nya adalah PT Sentosa Samuel. Setelah itu, kita lihat kembali di menu sales. Di customer dulu, kita lihat dulu kalau PT Sentosa dan PT Abadi sudah masuk dalam folder sales customer. Di sini sudah muncul ya PT Abadi dan PT Sentosa. Oke, selanjutnya setelah melakukan opportunity, kita klik bagian sales dan di My Pipeline. Di sini yang baru ada 2 ya. Nah, tadi kan sebelumnya sudah diberikan informasi juga mengenai expected revenue dan probability-nya. Nah, kita masuk di housing furniture project. Kita klik bagian ini, dan nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan expected revenue-nya adalah 15 juta. Dengan probability-nya sebesar 75%. Expected closing-nya pada tanggal 1 November 2023. Dengan prioritasnya itu bintang 2 untuk housing furniture project. Setelah itu kita di sini sudah terlihat ya, dari yang awalnya expected revenue-nya 0 menjadi 15 juta. Oke, untuk selanjutnya berarti kita balik lagi ke menu pipeline. Di sini kita masuk ke office meeting project room. Nah, di sini kita ketikkan expected revenue-nya adalah 25 juta. Dengan probability-nya yaitu 80%. Untuk
expected closing-nya pada tanggal 1 Desember 2023. Dan prioritinya adalah bintang 3, very high. Nah, di sini di log note-nya juga sudah terubah ya, dari yang awalnya 0 menjadi 25 juta. Oke, jika sudah, nantikan dari opportunity ini, kemudian perusahaan akan melakukan beberapa kali meeting dengan perusahaan tersebut, dan didapatkan bahwa office meeting room project dari PT Abadi yang memenangkan opportunity-nya. Sedangkan untuk housing furniture project dari PT Sentosa kalah dari PT Abadi, dikarenakan tidak adanya relevan antara barang yang diinginkan oleh PT Sentosa dengan PT Minimalis dan beberapa alasan lainnya. Oke, untuk cara memenangkannya, kita klik saja di bagian Office Meeting Room Project dari PT Abadi, kita klik Mark Won. Nah, berarti kan kita udah menang, si PT Abadi sudah menang. Nah, kita balik lagi ke menu pipeline. Nah, di sini sudah berubah kan? Yang awalnya ada di sini menjadi won atau menang. Nah, housing furniture project dari PT Sentosa juga kita harus mark loss untuk menandakan bahwa PT Sentosa kalah opportunity-nya. Kita klik loss dan kita sebutkan alasan dari tidak diterimanya opportunity-nya. Oke, alasannya barang kurang relevan dengan produk terbaru. Oke, kita submit. Sini sudah loss. Oke, berarti yang menang adalah Office Meeting Room Project. Oke, kita lanjut ke sales, membuat quotation, berarti bagian sales. Setelah selesai di modul CRM oleh Leo CRM dan sudah dibuat opportunity-nya dan siapa memenangkannya, berarti di sini kita akan lanjut membuat quotation. Nah, berarti kita masuk di akun topik sales untuk membuat quotation. Itu caranya adalah kita klik sales. Nah, di sini kita bikin quotation baru. Berarti kita klik button new. Nah, kita di sini kita inputkan sesuai dengan yang ada di skenario quotation-nya. Customer-nya berarti PT Abadi di Jalan Stirsak, Bandung. Oke, expiration date-nya pada tanggal 1 Mei 2023. Payment-nya adalah immediate payment. Nah, kita tambahkan produk yang dia pesan. Di sini produk yang dia pesan adalah large meeting table dengan quantity 20 dan unit price-nya 1,5 juta. Nah, di sini sudah berubah totalnya menjadi 30 juta di log note-nya. Jika sudah, nanti kita akan kirim by email kepada PT Abadi. Nah, di sini kita klik send by email. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengirimkan email ke PT Abadi. Di sini sudah ada juga template-nya, jadi nggak usah diubah apapun. Kita klik button send. Nah, di sini sudah berubah yang menjadi S0026. Di log note juga sudah dikirimkan kepada PT Abadi, berhasil dikirimkan. Nah, setelah menunggu respon dari PT Abadi beberapa waktu, nah ada konfirmasi dari PT Abadi bahwa PT Abadi sudah oke dengan quotation yang kita kirimkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita klik confirm.
setelah diklik confirm, nanti berubah menjadi sales order. Yang awalnya quotationnya disendkan, kemudian menjadi sales order. Kita sudah masuk dalam akun Ija Warehouse. Nah, setelah mendapat quotation dari customer, kemudian dibuatkan sales order oleh topik sales. Nah, di sini sales order sudah dikirimkan ke bagian warehouse. Nah, bagian warehouse itu memeriksa ketersediaan barangnya terlebih dahulu dengan cara klik modul inventory, klik button delivery order, kemudian di sini sudah masuk ya untuk sales ordernya di S00026. Nih kita klik di sini. Kemudian kita lihat ketersediaan barangnya dengan cara mengklik forecast report. Nah, di sini on hand-nya ada 25 buah dan akan dikirimkan 20, sehingga stoknya masih ready. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Jika sudah tersedia dan sudah oke, maka kita akan validate untuk sales order ini. Kita klik validate, kemudian kita kirimkan produknya ke PT Abadi. Kita klik button apply. Jika sudah, di sini statusnya berarti sudah selesai untuk di akun Ija Warehouse. Nah, setelah itu akan dilakukan proses invoice jika kita sudah mendapatkan konfirmasi dari PT Abadi bahwa produknya sudah diterima. Ada penerimaan di PT Abadi. Setelah ada penerimaan dan konfirmasi dari PT Abadi, kita membuat invoice ke PT Abadi dalam bentuk tagihan yang berupa regular invoice. Nah, sebelumnya berarti kita akan balik lagi ke akun topik sales. Sudah ada di topik sales kembali. Nah, di sini saya akan merefresh dahulu untuk topik sales, dan di sini kan masih S00026. Karena produk sudah diterima oleh PT Abadi, maka kita akan membuat invoice-nya. Nah, di sini kita klik button create invoice. Regular invoice, kita create and view invoice. Setelah itu untuk invoice-nya dari topik sales adalah draft ya, draft invoice. Nanti ini akan dikirimkan lagi ke bagian accounting oleh Nadia Accounting. Oke, untuk melihat status invoice-nya berarti kita klik modul invoicing. Di sini sudah jelas, di sini belum dibuatkan, baru dalam bentuknya draft dan belum ada pembayaran. Kita klik, lalu setelah sudah seperti ini, kita klik button confirm. Oke, jika sudah button confirm, berarti kan muncul customer invoice-nya di invoice/2023 dengan nomornya 00006. Nah, ini customer invoice-nya akan dikirimkan ke PT Abadi. Kita klik send and print. Lalu setelah itu menunggu akun email untuk mengirimkannya. Nah, di sini kita mengirimkan customer invoice kepada PT Abadi. Kita sudah ada template-nya, kemudian kita klik send and print. Setelah sudah, maka akan bentuknya seperti ini ya, sudah dikirimkan ke PT Abadi. Nah, nanti ini kita akan menunggu pembayaran dari PT Abadi. Jika sudah dilakukan pembayaran dari PT Abadi, kita klik register payment. Oke, dengan nomor sekian, banknya sekian, kita create payment. Jika sudah, maka customer invoice ini berubah statusnya menjadi paid. Oke, kita lihat di topik sales yang tadi awalnya draft invoice, kita coba refresh kembali. Oke, statusnya sudah paid. Oke,
Untuk simulasi order to cash sudah cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian sampai jumpa di video selanjutnya dan simulasi berikutnya. Terima kasih.